tadi Nanis menyoroti perempuan. Nah, perempuan ini kita gali lebih dalam ya soal perempuan ini. Perempuan itu punya identitas yang dalam demokrasi ada tempat khususnya loh. Ada wadahnya sendiri, ada perlindungan istimewa buat perempuan. Nah, kalau Nani sendiri mungkin ada yang mau disampaikan terkait soal hak perempuan? Oh ya, banyak sekali yang yang mungkin terkait dengan hak perempuan ya. Mungkin juga kalau ada yang kurang mau ditambahkan. Tapi hak-hak kita sebagai kita sebagai perempuan dan juga sebagai ibu, nanti juga tentunya sebagai orang yang bekerja di kantor sebagai karyawan dan sebagainya, itu semua jadi diliputi oleh hak dan juga kewajiban tentunya. Tapi seringkali makanya ketika kita menjadi yang ini ya tadi ya yang kadang-kadang masih terintimidasi gitu secara kultural ataupun secara struktur dan segala macamnya dalam lingkungan masyarakat itu, makanya kita kadang-kadang suka nggak merasa gitu bahwa kita suka ngerasa itu udah kodrat gitu. Jadi ada perkataan memaklumi bahwa sebenarnya mungkin perempuan tuh batasnya hanya sampai situ gitu. Nah, itu yang harus kita hidupkan sih, karena padahal banyak sekali yang mungkin belum tercerahkan gitu mengenai apa sih batasannya, apa sih hak-hak tadi itu segala macam. Dan ya hak itu termasuk tadi itu kita mendapatkan seperti apa privilege dan perlindungannya, dan juga sebenarnya in return kita sebagai perempuan diharapkan seperti apa gitu. Kalau itu terjadi kan itu menjadi suatu sistem atau kondisi demokrasi yang ideal ya, dan kita belum maksimal dalam hal itu. Kalau mau saya sih pribadi sebenarnya masih cenderung masih budaya patriarkinya masih kelihatan nih gitu di dalam beberapa segi masyarakat ini gitu ya. Sesimpel kayak misalnya saya dikebelakangin deh ketika saya mengurus soal surat-surat atau segala macam, ketika di level inilah pokoknya level kalau kita lagi berusaha dengan birokrasi, mohon maaf gitu ya. Jadi kayaknya masih karena nggak tahu apa karena kurang KTP-LC-nya atau enggak, tapi saya ngerasa kayaknya memang perempuan itu ya harus sedikit dihargain lah kalau dalam hal menuntut haknya dia, plus menyampaikan pendapatnya bukan berarti dia asal ngomong ya atau dia hanya pengen didengar, tapi ya kita harus tahu bahwa semua manusia punya pandangan yang berbeda-beda, yang dimana hal itu sebaiknya memang kalau kita mau dalam sistem demokrasi ya didengarkan dan diperlakukan secara adil dan merata gitu. Nah itu sayangnya sih gitu. Menurut aku Dina apalagi ya contohnya ya mungkin yang di bidang aktivis perempuan mungkin bisa lebih menggambarkan di swasta. Ya. Kamu kan orang swasta ya? Betul, di swasta sendiri gimana? Ya. Karena di lingkunganku sendiri mungkin udah international company gitu ya. Jadi aku sendiri dari tadi kamu sebutkan itu namanya kan WOOP atau singkatannya Women of Opinion, mostly 98% adalah perempuan. Jadi aku tidak merasakan itu alhamdulillah, tapi mungkin juga bisa berkaca gitu bahwa sebenarnya it will be beautiful kalau misalnya memang semua itu kita sama rata dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, dan juga akhirnya kan satu objektif ya, bahwa kita pingin sama-sama maju gitu, kita pingin sama-sama semuanya nggak ada yang hurting each other, nggak ada yang ngerasa tadi itu ya less opportunity than one another gitu, rasa diterimanya sama gitu, dan itu tuh aku merasakan equality di dalam kantor ini gitu, meskipun bos aku laki-laki, jadi menariknya di situ, bosku laki-laki tapi dia membawahi tadi itu 98% perempuan. Jadi cukup menarik juga gitu bahwasanya itu mature enough, tapi itu di dalam sebuah lingkungan company swasta ya gitu. Itu yang aku rasakan, Din. Kalau di dunia jurnalisme gimana, Nak? Kalau di terkait sama gender ya, opportunities ya. Kalau menurutku sih kalau di Amerika ya, itu sebetulnya semua yang terkait dengan sistem itu biasanya more or less terkait dengan budaya. Jadi karena budaya Amerika sudah punya sejarah panjang untuk women suffrage ya, dari voting zaman tahun 1912 kalau nggak salah, itu sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga yang namanya gender
based discrimination itu frowned upon di sini. Walaupun memang ada yang masih mengkritik bahwa kalau misalnya soal gaji gitu, women earn less dari pria gitu. Tapi ini sebetulnya it's still an ongoing debate karena kalau misalnya saya kan kerja di jadi pegawai negeri nih di pemerintahan federal. Di pemerintahan federal sendiri itu sama sekali dilarang untuk adanya perbedaan gaji berdasarkan gender ataupun berdasarkan umur lah sekalipun. Jadi kalau menurut saya ketika ditarik ke bidang yang lebih luas lagi, jurnalis perempuan gitu, saya rasa sih saya tidak melihat adanya kasus di mana perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tapi dan again itu juga tergantung dari kultur company-nya. Saya kultur di pemerintahan federal yang zero tolerance terhadap diskriminasi berdasarkan gender dan umur. Tapi mungkin di kultur media lainnya gitu mereka mungkin masih memilih untuk talking heads-nya adalah laki-laki, itu bisa saja terjadi. Tapi ya secara sejarah di Amerika Serikat karena sejarah women suffrage itu sudah cukup panjang, jadi yang namanya diskriminasi itu biasanya langsung mendapatkan tentangan atau mendapatkan kritik gitu. Jadi ada kemungkinan kecil terjadi. I'm not saying nggak ada, tapi kemungkinannya mungkin lebih kecil. Jadi kalau kita kembali ke konsep yang pertama tadi soal kebinekaan, mudah-mudahan teman-teman pendengar jadi tahu ya kalau namanya bineka itu juga gender seringkali bermain di situ ya. Faktor bahwa kita seorang ibu, kita seorang perempuan itu juga memberi nuansa yang berbeda dari pendapat seseorang gitu ya. Juga termasuk ketika akhirnya orang lain memperlakukan perempuan itu dengan cara yang lebih baik atau terhormat atau justru enggak sama sekali gitu ya. Dan dulu saya ingat sekali waktu pertama ke Amerika, saya juga waktu itu sempat sekitar 6 tahun lah ya tinggal di Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Jadi itu satu hal yang orang Amerika terkejut tentang saya, itu adalah katanya, bahasanya mereka nih, saya nggak ngerti waktu itu istilah itu, saya asertif. Mungkin asertif untuk ukuran satu perempuan Asia, kedua perempuan Asia yang bukan dari negara misalnya seperti Korea, Tiongkok, Jepang gitu yang secara sejarah atau India yang secara sejarah memang sudah menunjukkan atau ada rekornya tentang keasertifan mereka gitu dan lebih mereka lihat gitu ya di komunitas Amerika sehari-hari. Jadi seseorang dari Indonesia yang dianggap mungkin sebelahan sama Thailand atau sebelahan sama Vietnam yang dianggap dengan stereotipe timid, pemalu, stand back gitu. Kaget kan ngelihat, mereka kaget juga ngelihat saya. Iya, karena kita termasuk yang artikulatif ya, berani gitu tunjuk jari, berani kita bilang sorry tidak bisa gitu kan, which is dalam tadi kalau bicara kultur di sejumlah tempat yang namanya demokrasi itu akhirnya memberi tempat yang relatif lebih kecil buat perempuan karena tuh mereka diem aja gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga mencerahkan bahwa kalau perempuan mau merdeka, ya mau nggak mau kita juga harus ikut punya suara, ikut dalam partisipasi, harus berani gitu. Nah, tadi ke poin yang saya sempat angkat, ketika Anda berdua kan udah keliling nih ya ke seluruh Indonesia, juga sudah sering ke negara-negara lain. Kalau kita bicara soal identitas, demokrasi sama kebinekaan ini kan sebenarnya dihendaki sebagai satu identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Dan Indonesia udah mau memasuki usia 80 nih, kita udah jalan 80 berarti kan, menuju 80 tahun. Kalau kita lihat dalam prakteknya, waktu kita berpikir gitu, itu kan soal spontanitas ya, kalau identitas berarti spontanitas kita ketika berhadapan dengan entah ketidakadilan, entah ketiadaan kesempatan atau represi, intimidasi gitu. Kamu sendiri merasa identitas cara kamu memaknai demokrasi itu udah sama belum sih sama rata-rata orang yang juga bisa bicara soal demokrasi?
Mana dulu? Kalau pengalaman pribadi saya ya, saya memang nggak punya pengalaman first hand atau mengalami sendiri apa yang disebut sebagai diskriminasi karena saya perempuan gitu ya. But then again, mungkin karena lingkungan saya ada di sini, ada di Amerika, ada di Washington DC, di sekitar pemerintahan federal yang ketat sekali dengan berbagai macam perlindungan. Tapi juga kalau misalnya saya katakanlah kerja di Mid America gitu ya, di tengah-tengah Amerika di daerah rural misalnya, yang tidak biasa melihat perempuan Asia ngomong nanya melulu gitu. Nah itu juga apa ya? Menurut saya sih ada kemungkinan bahwa kita akan di slighted atau dianggap gitu, agak-agak ya apa sih gitu. Tapi selama ini sih saya di lingkungan kerja maupun di lingkungan komunitas itu nggak mengalami hal seperti itu. Dan untuk perempuan lain ya bahkan perempuan Amerika sendiri pun yang saya kenal gitu ya, unless kalau misalnya saya baca berita gitu ya, of course lah ya, pasti ada kasus-kasus, pasti ada insiden-insiden. Tapi di lingkungan saya sendiri atau yang saya kenal di sini itu saya belum pernah mengalami langsung atau melihat langsung, witnessing langsung. Gimana ya? Nggak tahu. Nanis gimana? Punya pengalaman? Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.